Halo guys, salam Pancasila, hadir kembali untuk Lo Podcast. Dan kali ini ada beberapa hal yang perlu kita bicarakan, ada beberapa hal yang menjadi tema menarik diskusi ini, khususnya dengan isu perlindungan pangan. Dan kita hadirkan, ini Pak Bambang Hirmanu. Selamat datang Pak Bambang Hirmanu. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jaga prokes selalu ya? Ya, Oke. Pak Bambang, mohon dijelaskan nih soal isu perlindungan pangan, karena banyak masyarakat banyak belum paham tentunya, ya. Oleh karenanya, apa yang dimaksud dengan perlindungan pangan? Kami persilakan, Pak. ya, terima kasih Pak Irin. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi mencermati dari isu yang memang perkembangan isu tersebut sampai sekarang pun masih menjadi polemik, ya, di mana isu tentang keamanan pangan itu menjadi sesuatu yang tentunya sangat diharapkan bisa mencapai pada level yang tentunya harus betul-betul kondusif. Ya. Nah, terkait dengan aspek perlindungan pangan itu sendiri, ya tentunya bagaimana masyarakat yang tentunya posisinya sebagai konsumen, ya, kalau kita melihat aspek perlindungan ini kan pasti larinya ke konsumen, ya, karena selama ini yang ada undang-undang perlindungan konsumen, ya, undang perlindungan produsen belum ada. Kalau perlindungan pangan ada nggak undang-undangnya? Perlindungan pangan itu banyak, ya, artinya terutama di sini yang tentunya terkait dengan aspek perlindungan ini kan kalau kita breakdown itu kan sangat banyak sekali, terutama yang memang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan, Badan POM. Itu ya? yang paling banyak menelurkan berbagai macam peraturan yang terkait dengan perlindungan pangan, walaupun dalam konteks yang arahnya untuk keamanan pangan. Ya, artinya di sini kita melihat sisi perlindungannya untuk bagaimana masyarakat konsumen itu betul-betul terlindungi dalam pengertian terjamin keamanan pangannya, sehingga ketika nantinya masyarakat itu mengkonsumsi pangan, apapun pangan bentuknya, itu betul-betul aman. Nah, jaminan aman ini yang tentunya harus secara naratif sampaikan. Memang demikian, kami memahami. Tetapi dari aspek implementasi wujud perlindungan pangan itu kayak apa nih, Pak? Ya, jadi kalau kita mengatakan implementasi ini memang masih masih kalau kita katakan memang belum sampai kepada sesuatu yang optimal, ya. Kita melihat fakta empirik saja, Pak. Ya, jadi fakta empirik dari aspek pangan dalam level industri rumah tangga, pangan industri rumah tangga yang sering disingkat dengan PIRT, itu yang sampai sekarang masih banyak menyisakan persoalan, ya tentunya terkait dengan aspek keamanan pangan yang masih belum terjamin. Meskipun peraturan-peraturan untuk itu ada. Cuma kan dalam level implementasi itu yang memang susah sekali. Yang paling sederhana dipahamin oleh masyarakat perlindungan pangan itu, umpamanya kita memproduksi sebuah makanan ya, atau apa ya sebenarnya bedanya dengan pengertian pangan di sini? Apakah dari aspek kebutuhan pangan secara luas, ya dalam sebelum diproses menjadi sebuah produk makanan, ataukah memang bagian dari satu perspektif masyarakat supaya tahu cara mengolah pangan dengan baik? Apakah dalam sisi itu yang lingkup yang dibicarakan itu? Oke, ya, jadi berbicara mengenai pangan itu sebenarnya kan kalau kita cermati dari sisi yuridis formalnya itu pangan adalah hak asasi manusia. Iya, enggak. Maksud saya wujud yang sebenarnya dapat dipahami oleh masyarakat secara mudah itu apa bentuknya? Jadi sementara ini artinya dari apa yang sudah saya teliti mengenai, karena ini kaitannya dengan masyarakat, ya, masyarakat konsumen pangan tentu saja. Ini memang dari sisi pemahaman mereka, ya tentang bagaimana dia kalau misalnya dia mengkonsumsi produk pangan, ya, baik pangan olahan maupun yang tidak olahan, ini wawasan pengetahuan mereka tentang bagaimana dia harus menyikapi apa yang saya konsumsi itu apakah betul-betul sebagai pangan yang aman, itu memang belum banyak diketahui karena mungkin dari tataran sosialisasi
Iya. dari peraturan yang terkait itu mungkin yang kurang. Jadi begini Pak Bambang, ada satu pemahaman bagaimana cara mengkonsumsi pangan yang sehat. Ya. Nah, itu juga bagian dari konteks pelindungan pangan. Ya. Tapi dari aspek pengolahan juga menjadi fokus Ya, dalam betul. perlindungan pangan. Ya. Apakah betul dalam proses pengolahan ini ada standar-standar yang secara regulatif ya diatur? Ya. Ataukah secara higienis ya secara kesehatan atau standar pengolahan pangan ini diatur dalam pengolahan? Ya. Kira-kira gimana nih Pak? Ya. Supaya tidak confuse ya antara Ya. pemahaman konsumsi dengan pemahaman pengolah sama-sama dalam konteks perlindungan pangan. Ya. Jadi dalam konteks bagaimana pengolahan produk pangan itu kita melihatnya kan dari sisi produsennya. Ya. Jadi sebenarnya regulasi tentang bagaimana melakukan pengolahan produk pangan itu sebenarnya sudah banyak. Ya, cuma kan termasuk menjadi konsentrasi Badan POM ya, betul, untuk mengawasi itu ya. Yang paling banyak memunculkan peraturan tentang bagaimana berproduksi pangan yang baik itu Badan POM memang punya kewenangan untuk itu. Nah, cuma kan pemahaman masing-masing produsen itu kan berbeda-beda. Apalagi kan yang saya teliti selama ini kan levelnya di pangan industri rumah tangga itu sangat parah sekali kondisinya. Pemahaman sampai mereka tingkat keparahannya sejauh mana nih, Pak? Dari hasil penelitian ini? Ya, karena harus kita bedakan ya antara pangan industri rumah tangga dengan pangan yang industri pabrikan kan. Itu sangat berbeda karena pangan industri rumah tangga itu salah satu cirinya kan mereka mengerjakan di lingkungan rumah tangga. Ya, sehingga untuk ukuran-ukuran yang terkait dengan bagaimana dia memproduksi pangan yang baik kurang mereka pahami. Ya, kurang. Jadi, mereka bisa terapkan. Yang paling parah pada level di industri rumah tangga ataukah di produsen di pabrikan untuk produksi? Di pangan industri rumah tangga. Itu yang paling parah, memprihatinkan dari sisi keamanan karena ketidaktahuan dan pemahaman dan pengetahuan masyarakat. Betul. Ya, tapi sekarang kan dengan adanya aplikasi teknologi e-commerce dan aplikasi teknologi digital kaitannya dengan belanja kan sekarang masyarakat bebas belanja kemana-mana, tidak harus memproduksi. Apakah ini juga bagian dari proses pengembangan dari perlindungan pangan nantinya? Ya, tentunya. Ini kan tidak ada kontrol. Iya, betul. Ya. Jadi mungkin arahnya ke sana. Cuma ini yang harus kita lihat dari sisi produsen khususnya di level pangan industri rumah tangga itu yang masih perlu untuk. Ya kan sekarang kan di kondisi pandemi ini orang kan bebas memesan makanan di manapun. Melalui GoPay, melalui aplikasi Gojek ya. Nah ini apakah ini juga menjadi bagian konsentrasi ke depan kaitannya dengan kebutuhan regulasi terhadap perlindungan pangan, Pak? Betul, Pak. Harus nanti ke sana. Ya, artinya itu levelnya kan kalau kita beli makanan secara online kan kita tidak tahu artinya produsennya seperti apa. Yang menjadi fokus produsennya, kalau proses belanjanya kan tidak, transaksinya kan enggak ya. Tapi yang menjadi fokus adalah bagaimana produksi pangan oleh masyarakat itu memenuhi standar-standar ya. Betul. Nah, yang dimaksudkan perlindungan itu dalam konteks itu ya, Pak ya? Bukan dalam hal lain pemikiran. Bukan. Perlindungan ke aspek keamanan pangan. Sekarang kan sangat susah ya. Memang ya, masyarakat begitu punya otoritas dan punya kemampuan untuk memproduksi pangan secara sendiri dan kebutuhan secara untuk dirinya sendiri juga kadang-kadang dia tidak banyak belajar tentang bagaimana memasak yang benar, bagaimana menggoreng yang benar, kan begitu ya? Ini salah satu yang ini yang saya tangkap nih, Pak. Betul. Nah, bagaimana cara-cara meliterasi mereka ya, supaya ada kesadaran, pemahaman yang sekarang apalagi berita-berita tentang konsumsi makanan, ya produksi makanan itu sangat-sangat berkembang dan bahkan menjadi isu yang hoax ya kaitannya dengan produksi makanan. Ini bagaimana cara mendorong mereka supaya ada kesadaran? Kira-kira solusi apa yang diberikan? Ya, ini salah satu dari permasalahan yang saya angkat di dalam penelitian saya pada waktu yang lalu. Jadi ini yang saya katakan bahwa pada tataran pangan industri rumah tangga menyisakan banyak persoalan itu ya pada level seperti itu ya. Artinya di samping bahwa produsen ya itu memang dari segi pemahaman terhadap bagaimana dia harus berproduksi pangan yang baik itu kurang mereka pahami karena dia menjalankan ya karena dia itu apa ya artinya prinsip ekonominya terlalu kuat ya. Sehingga orientasi berpikirnya yang penting dagangan saya laku ya tapi tanpa memikirkan bahwa aspek ya keamanan pangan yang harus betul-betul dijaga untuk kepentingan konsumen itu
di nomor dua kan lah istilahnya. Tidak menjadi sesuatu yang penting. Ya, itu hasil penelitian ya? Ya, ini penelitian Pak. Karena saya mewawancarai salah satu dari produsen pangan industri rumah tangga. Karena saya kan juga melakukan sampling dari beberapa produsen PIRT. Tapi di dalam penelitian itu adakah persepsi cara pandang mereka? Ya, cara pandang mereka. Ataukah dia dapat informasi bagaimana cara melakukan pelindungan pangan atau produksi makanan katakan ya, yang sehat, cara memasak yang benar. Apakah mereka mendapatkan informasi itu dari mana dia dapatnya? Kalau dari hasil penelitian? Ya, kalau dari, saya kan datanya dari hasil wawancara yang jelas kan. Dari beberapa sampel yang saya wawancari, terutama dari para produsen PIRT itu memang mereka secara jujur mengatakan bahwa ya tidak pernah mendapatkan itu semua. Ya, mereka mendapatkannya ya secara dari mulut ke mulut gitu kan, tapi tidak secara terlembagakan dan memang ini yang menjadi kendala karena memang tanggung jawab terhadap peredaran produk pangan industri rumah tangga itu kan di setiap kabupaten kota itu menjadi kewenangan Dinas Kesehatan. Ya. Terlepas dari persoalan tentuan regulasi. Ya. Kan ini contohnya saya menggambarkan ini Pak Bambang. Ya. Jual sate. Ya. Di pinggir jalan. Ya, betul. Kena debu macam-macam. Dia belajar bubu juga dari mana kita nggak tahu. Tapi yang jelas dia dari ketok tular masyarakat secara budaya. Dia akhirnya bisa membakar sate, membuat makanan. Dari aspek perlindungan tadi, ya, perlindungan pangan atau perlindungan produksi pangan yang sehat supaya sehat itu kan tidak memenuhi syarat, ya kan? Betul. Tetapi kenapa itu selalu dilakukan dan itu menjadi sebuah tradisi atau budaya membakar sate dengan cara demikian? Apakah mungkin yang namanya regulasi itu bisa menyentuh persoalan itu? Jadi idealnya memang harus itu, Pak. Jadi idealnya harus menyentuh pada semua, ya, semua aspek produsen dalam bentuk apapun. Cuma kan di sini kan ketika saya kan approach-nya kan tidak hanya di Dinas Kesehatan, tapi juga di Badan POM. Ya, jadi Badan POM itu sebenarnya kan levelnya hanya tingkat provinsi, ya, pusat dan provinsi. Sementara kabupaten kota belum ada yang namanya Badan POM. Sehingga ini yang kemudian mereka secara dalam bahasa klise saya katakan kekurangan pasukan sehingga sistem pengawasannya pun tidak sampai menjangkau ke sana. Tapi sekarang saya lihat kalau saya beli sate bakar gitu. Sate ayam atau sate kambing itu kan dibakar. Kan jelas sehat kalau dibakar kena api kan. Pikiran kita kan pasti itu, tapi ternyata enak juga. Ternyata tidak punya pengaruh juga terhadap tubuh saya dan itu no problem ya. Mungkin dari aspek lain kali ya, dari aspek lain yang perlu disosialisasikan kepada masyarakat, kaitannya dengan standar-standar cara memasak ya. Semuanya cara memproduk lah ya, itu perlu disosialisasikan. Jangan sampai mengabaikan, semuanya kalau kita membakar sate, di sebelahnya ada sampah, kan itu ya. Nah itu tidak terjadi sekarang. Kalau dulu masih, sekarang sudah mulai masyarakat sudah ada kesadaran itu ya, secara natural, secara alamiah dia saling mengerti sekarang karena peradaban semakin maju, informasi semakin masif kan itu ya. Dan enak-enak juga. Saya juga makan sate di pinggir jalan enak-enak juga. Dan ini kan sesuatu yang sangat spesifik sebagai sebuah tradisi atau budaya kuliner yang sekarang. Ya, sekarang ini konteksnya budaya kuliner nih, Pak. Budaya kuliner itu yang seharusnya menurut Pak Bambang yang menjadi fokus perlindungan itu siapa aja kalau menurut Pak Bambang? Jadi apakah produksinya produksi makanan dan masyarakatnya beda-beda? Jadi sebenarnya aspek perlindungan di sini ya untuk semua, Pak. Jadi baik produsen, konsumen maupun masyarakat secara umum ya. Artinya di sini meskipun undang-undang yang dijadikan sebagai landasan adalah undang-undang perlindungan konsumen dan itu kan berlakunya untuk konsumen. Sementara produsen ini yang justru juga perlu juga untuk mendapatkan aspek bagaimana dia di dalam memproduksi suatu produk pangan itu harus betul-betul bisa diawasi, bisa dikontrol melalui regulasi yang tentunya diperuntukkan untuk produsen. Kalau bisa jangan banyak regulasi, tetapi kesadaran masyarakat itu terbangun dengan baik ya. Tapi memang kalau kita cermati dari aspek regulasi, Badan POM memang banyak mengeluarkan regulasi tentang aspek perlindungan itu, meskipun bentuknya macam-macam ya. Ada aspek higienis, aspek kemudian terkait dengan
gizi dan mutu dan cara produksi yang baik itu Oke. Badan POM yang banyak menelurkan. Jadi pada intinya hari ini kita bicara tentang perlindungan pangan, konteksnya bagaimana masyarakat memproduksi makanan dan memenuhi standar higienis, ya mutu, Ya. kualitas dan tentunya juga kebersihan, Betul. ya supaya menjamin kesehatan masyarakat konsumen. Ya. Dan itulah yang sekarang hari ini kita bahas ya. Dan menarik sebenarnya, karena banyak isu-isu yang tidak banyak diketahui oleh masyarakat, termasuk perlindungan pangan ini. Nah, terima kasih nih Pak Bambang, dan tentunya ke depan kita akan lebih banyak lagi bicara hasil-hasil risetnya, ya termasuk mungkin dikembangkan persepsi masyarakat nih. Ya. Karena banyak faktor, kalau Ya, kita betul. riset sosial itu kan banyak faktor. Bukan dari sisi produsen kita lihat, tetapi Ya. ketidaktahuan dan Ketidaktahuan, ketahuan betul. masyarakat itu dari mana Ya. sumbernya. Sehingga dia ada kesadaran untuk memperbaiki diri, ya kesadaran untuk menjaga produk makanan mereka sehat dan higienis. Itu Betul. penting Ya. ya ke depan, sehingga kita bisa menemukan formulasi tentang apa yang seharusnya dilakukan. Nah, sekarang saya minta pendapatnya nih. Lembaga pendidikan ini, apa yang dibicarakan itu kira-kira kepentingannya apa nih Pak? Jadi memang di Fakultas Teknologi Pertanian, di mana saya ada di dalamnya, gitu kan. Iya. Memang selama ini saya memang mengampu mata kuliah regulasi pangan. Ya. Jadi memang di dalam regulasi pangan itu memang tujuan ya dari mata kuliah itu adalah untuk memberikan wawasan kepada mahasiswa, terutama hal-hal yang secara normatif perlu diketahui tentang aspek perlindungan pangan, itu salah satunya. Juga aspek-aspek bahwa pangan itu, karena tadi saya katakan merupakan hak asasi manusia, ya toh? Artinya bahwa ketersediaan, ketercukupan dari pangan itu harus betul-betul bisa memberikan rasa aman kepada masyarakat. Ya. Itu yang penting, yang perlu diketahui oleh mahasiswa. Oke. Ya. Jadi hari ini secara luar biasa Pak Bambang Hermanu telah menyampaikan kesadaran kita bahwa perlindungan pangan itu menjadi hal yang sangat penting dilakukan oleh masyarakat, karena terus terang kaitannya dengan cara mengkonsumsi, kaitannya dengan menjaga kesehatan, kebutuhan pangan yang higienis dan lain-lainnya. Dan itulah yang harus menjadi kesadaran kita bersama. Saya sepakat, dan tentunya akan menarik kalau nanti suatu saat kita bahas lagi perkembangan dan potret masyarakat Indonesia dalam perlindungan pangan ini ke depan. Dan itulah yang hari ini kita bahas, ya guys. Dan semoga apa yang disampaikan oleh Pak Bambang Hermanu itu menjadi bagian dari pencerahan kita semuanya. Amin. Sebagai komponen masyarakat dan elemen masyarakat dan semuanya. Dan tentunya ini berharap kami, semoga Fakultas Teknologi Pertanian atau Teknologi Pangan ya, itu berkembang di Untak. Silakan mendaftar. Ya, kami membuka peluang, dan sekaligus ini sebuah promosi kepada teman-teman semuanya. Kalau memang berminat, silahkan, dan kami akan melayani dengan baik. Demikian guys, terima kasih. Salam Pancasila. Salam. Terima kasih.